mengenal huruf. Pak Ustadz, Ya. mohon maaf saya off kameranya. Ya, Ibu. Mengenal huruf. Jadi kalimat yang ketiga adalah huruf. Ya. Apa itu huruf? Ini pengertiannya. Huruf adalah kata yang belum bisa dipahami maknanya. Belum menunjukkan pengertian yang jelas, kecuali setelah bergabung dengan isim atau fi'il. Contoh nih, saya ngomong begini bahasa Indonesia. Di. Sudah dipahami atau belum? Belum. Belum. Ke. Sudah dipahami? Belum. Atas. Belum. Itu namanya huruf. Dan dia bisa dipahami kalau disambung dengan isim. Atau dengan fi'il. Contohnya. Fi'il itu kata kerja ya Ustadz ya. Ya, di sini nih. Di masjid. Sudah dipaham? Belum. Paham. Di-nya itu udah bisa dipahami. Oh, di masjid. Di Oh, pasar. Tadinya iya. Ya kan? Ya. Terus di sekolah. Rumah. Di rumah. Nah, makna di itu bisa dipahami kalau dihubungkan dengan kata lainnya, yaitu isim. Ke masjid. Tuh. Baik. Atau dihubungkan dengan fi'il. Misalnya dihubungkan dengan fi'il, misalnya fi'il kan kata kerja. Ya. Ke pasar. Ya, saya pergi. Tuh, ada pergi ke pasar. Bahasa sederhananya huruf itu adalah kata depan atau kata sambung. Jadi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu gampang saja sebenarnya. Kata depan atau kata sambung. Bisa dipaham? Nih contoh. Contoh. Min, apa artinya min? Dari. An, dari. Ila, ke. Lan, tidak akan. Tidak akan. Au, Atau. Fi, Di. bi, dengan. Ala, Atas. atas. Wa, Dan atau demi. la, Tidak. fa, Ah, inna, Sesungguhnya. lam, Tidak. ka, Seperti. thumma. Kemudian. Ibu sering dapati kata-kata ini dalam Al-Quran? Sering. Sering. Itu namanya Huruf. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Ini contoh saja, sebenarnya masih banyak. Di luar dari tabel ini masih ada lagi. Maksud saya, inilah kata-kata yang sering kita dapati dalam Al-Quran. Ya. Kalau sudah dipahami, oh kesimpulannya huruf dalam ilmu nahwu, gampangnya kata sambung, kata depan atau kata sambung. Ya. Baik.
setelah huruf ini, maksudnya huruf, itu pasti isim atau fiil. Nah, maksudnya. Nih, kita ke pengertian lagi nih. Kayaknya Ibu masih bingung. Iya, Ustaz. Kecuali setelah bergabung dengan isim atau dengan fiil. Kita ambil contoh ya. Contoh. Kelihatan, Bu? Ini hari tanggal 16 bulan Oktober. 16 Oktober. Ini sekarang sudah masuk tanggal 1. Robiul Awal. bukan awal lagi. Akhir. Assalamualaikum, Belajar. Ustaz. Waalaikumsalam, Muslimah. Iya, Yang baru punya, masuk. punya Tanah Abang. Iya, yang punya Tanah Abang nih. Emang Ibu luar biasa. Nih, jadi katanya si huruf itu maknanya tidak sempurna jika tidak diikuti dengan kata lainnya. Kata lainnya yang dimaksud adalah isim Fiil. atau fiil. Kelihatan tabelnya, Bu? Kelihatan. Tabelnya. Misalnya, kalau saya bilang begini saja nih. Fi. Apa artinya Fi? Dalam. Dalam Tidak. apaan? Di dalam. Ya Di kan? dalam. Ya. Iya. Belum udah dipahami atau belum? Belum. Kan tuh di atau di dalam. Sudah dipahami? Belum. Tuh. Tahu di mana ya? Nah, biar supaya dipahami dikasih isim. Kata kerja ya. Isim dulu. Kata Isim benda apa ya? isim? Kata benda. Kata benda. Kata benda. Kata menunjukkan. Al-masjidi isim bukan? Iya. Ya. Taunya Iya. isim Karena di dari masjid. mana? Masjid. Subjek. Benda subjek. Ada alif lam. Lam. Ada alif, lam. Dengan dikasih masjid, maka pengertiannya sudah jelas. Di dalam masjid. Di dalam masjid. Paham ya, Bu? Ya. Insya Allah. Ya. Satu lagi, min. Apa artinya Dari. min? Dari. Tuh, udah dipahami atau belum? Belum. Nah, belum. Harus dikasih apa dia? Dikasih subjek. Objek. Isim. Isim. Isim itu objek ya, Ustaz? Isim kata benda. Kata kerja. Kata benda. Oh, kata benda. Ya. Ayo, min dari mana ya? Min suki. Min suki. Nesuk. Wah, bagus. Apa nesuk? Pasar. Tuh. Udah dipaham? Dari pasar. Iya. Paham. Paham. Contoh satu lagi. Misalnya apa tadi? Bi. Apa Di, bi? dengan. Ya. Dengan apa nih? Dengan mata. Hah? Dengan Bisa ya. Dengan mata, boleh. dengan mata bil aini. Iya, bil aini. Bil Quran. Bil Quran dengan Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Quran. Jadi arti dengannya udah bisa dipahami. Kalau ada isimnya. Itu yang dimaksud tadi. Kata yang belum bisa dipahami maknanya. Kecuali dia terhubung dengan isim. Fi'il. Sekarang fi'il. Kata kerja. Misalnya.
La, aparnya la. Tidak. Tidak. Udah bisa dipaham kalau ngomong la doang. Belum. Tidak, tidak, tidak ada. Kan udah bisa dipaham. Biar supaya bisa dipaham dikasih Fiil. fiil. Oh, dia belum pergi. Tidak pergi. La yad Jadi, La yadhab. la yadhabu. Dia tidak La- pergi. La yarji'u. Layar jiu. Belum kembali. Pakai lam. Lam. Yar. Mana Bu? Mana Pak Nurholis? Belum pulang, Pak. Lam yar. lam yarji, lam yarji. Kalau belum. Mana Pak Nurholis? Belum. Udah dipahami? Itu lam sama la, apa tuh bedanya, Ustaz? Wah, bagus sekali. La artinya tidak. Ih, kalau lam, Lam belum. Itu orang Arab sering ngomong tuh la gitu. Di Arab dulu la gitu. Berarti tidak gitu ya. Iya. Tidak. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau kita bilang la aja bisa dipahami tidak? Tidak. La. tidak. Kecuali La. konteksnya. Tuh. Apalagi tadi yang di huruf itu. Sema, apa artinya sema? Kemudian, Nah, udah. Cuma kemudian doang. Bisa dipahami sampai sini. summa, Ayo. Kemudian begitu. Bisa dipahami. Enggak, belum. kemudian membaca. Nah, kemudian membaca. Baru. Apa tuh? Sema, Summa akro, yakra'u. sema yakro. Tuh begitu. Suma amanu. Suma amanu. Nah, ini huruf. Huruf. Kemudian ditambah isim. Yang ini huruf tambah fi'il. Fiil. Tuh. Artinya apa? Sesuai dengan definisi tadi kita balik lagi. Apa sih huruf itu? Ini dia. Huruf adalah kata yang belum bisa dipahami maknanya, belum menunjukkan pengertian jelas, kecuali telah bergabung dengan isim atau fi'il. Berarti Pak Ustadz, setelah huruf itu pasti isim atau fi'il. Fiil. Yes. Jadi nggak mungkin ada huruf tanpa ada isim atau tanpa ada fi'il. Bisa dipahami? Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Muslimah seperti. Bisa dipahami? Bingung, seperti bingung. Lagi bingung. Seperti apa? Nah, Ibu akan bertanya seperti apa? Kalau saya lanjutin lagi, oh Bu Muslimah seperti matahari. Pelan satu gitu. Terang dong. Iya. Terang dong. Bidadari. Ah, seperti bidadari. Wis, mantap. Sesungguhnya. Sudah dipahami? Sesungguhnya. Saya ngomong sesungguhnya doang titik. Sudah dipahami atau belum? Belum. Sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Ibu Muslimah itu. Udah mulai dipahami. Seperti matahari. Panas Bu kalau matahari mah. Iya, panas. Tuh, gitu. Baik, inilah huruf. Kita kembali ke buku kita.
huruf ada 2. Pembagiannya nih. Ada namanya huruf amilah. Huruf Alhamdulillah. lawannya apa tuh dia? Lawannya Huruf 17. Ada huruf A. atilah. Atilah. Atilah adalah Nah, huruf ini yang kita tidak bahas. bisa. Setelah kita paham pengertian huruf itu apa, maka ada pembagian huruf. Huruf hanya ada 2. Ada namanya huruf amilah. Ya. Amilah. Amilah. Dan yang kedua ada namanya huruf Atilah. 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 Apaan tuh, Bu? Huruf amilah. Amilah apa yang bekerja? Seperti dalam ayat Tahu, Ustaz. amilatun nasibah. Yang berat, berbuat keras. Huruf amilah adalah huruf yang bisa mengubah harokat akhir kata yang terletak di depannya. Apa maksudnya? Huruf amilah adalah huruf yang bisa mengubah ini hurufnya. Mengubah harokat akhir kata. Yang tadinya 2 jadi 4 gitu maksudnya. Bukan. Yang tadinya doma jadi kasroh. Itu namanya merubah. Saya ulang, huruf amilah adalah huruf yang bisa mengubah harokat akhir kata yang terletak setelahnya. Nih contohnya begini. Nih. Balik lagi ke tabel kita. Asalnya masjid. Betul. Al-masjid. 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 Al-masjidu atau al-masjidi? Asalnya nih sebelum ada fi. Al-Masjid. 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 Al-masjidu atau al-masjidi atau al-masjidah asalnya. Al-Masjid. Masjid. Al-masjidu. Ya. Ya. Kira-kira aja. Ya. Ya. Asalnya al-masjid. Al-masjidu tuh yang udah ditulis Pak Masjidu. Ustadz. Gara-gara ada ini nih. Nih. Gara-gara ada dia nih. Gara-gara ada fi. Ya ada fi. Jadi al-masjid. 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 Oh, gitu. Berarti huruf itu menyebabkan Bisa berubah. Banyak huruf akhir. iya kata iya menyebabkan kata setelahnya menjadi berubah harokat. Ini sampai sini paham atau tidak? Insya Allah. Jadi asalnya domah jadi kasroh gitu ya. Iya, gara-gara siapa? Gara-gara Fi. Nah, fi huruf bukan fi. Huruf. Itu namanya disebut huruf Jar. huruf Benar ya Pak Ustadz. huruf amilah. Oh, arti iya. Huruf arti. Sebelum kita masuk ke huruf jar, namanya disebut huruf amilah. Maksudnya apa? Maksudnya berarti huruf tersebut
menyebabkan kata setelahnya berubah menjadi harokatnya berubah. Oh, kalau begitu fi berarti huruf a Lah, Amilah. Bagaimana? Bisa dipaham? Kayaknya disimpan di dokumen itu udah lama banget kan. Saya kasih contoh. Apa? Sendal itu kan dijualnya murah tuh nih. Apa ya? Iya, dari 12.000 juga. Ya, Siapa? Dapat Murah ya kali sendalnya Tamsit. murah. Sendal yang murah, Tamsit. Mm-mm. Cuci gudang. Coba kita lihat. Allahu. Karena saya Allahu nih. Ya. Kemudian saya hadirkan huruf jar. Huruf jarnya apa? Ya. Ala misalnya. Alallahi. Jadi tulisannya Allah. Allah. I. Kalau begitu alanya mempengaruhi kata setelahnya berubah harokatnya. Betul. Jadi Allah. Berarti ala ini dinamakan huruf Amilah. Amilah. Lah. Jangan Itu kita mesti- sebut huruf jar dulu, jangan. Amilah. Kata Ustaz. merubah. Ya, Ustaz, ya. Gila silakan. mesti harokatnya kasroh atau enggak ya? Itu harus Umumnya sejamak. kasroh. Umumnya Kasroh. kasroh, gitu, Pak. Tuh. Tapi nanti ada kasus yang enggak kasroh. Umumnya. Mm-mm. Ya, ya. Ya. Umumnya. Ya, kasroh. Ya domah jadi kasroh. Ya kan? Ya. Berarti Kalau ala ini ada disebutnya kata huruf Amilah. Amilah. Coba lagi, contoh lagi. Misalnya. Contoh. Deh. Nabi. An-Nabiyyu. Ayo. ala an-naziyi gitu. Dari Nabi. Misalnya. An. 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 Nabi. An. Nabi. 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 Dan Nabi. Nah. Tuh, berarti an ini disebutnya huruf Amilah. Inilah. Amilah. Inilah. Ustadz, jadi nggak semuanya kasro ini ya Ustadz. Kalau kita dari depannya an, kan dia ada sukunnya gitu tuh Ustadz. Kalau seperti tadi fi masjid, fi kena kasro, jadinya dinya juga kasro. Itu gimana Ustadz kita bisa nentuinnya? Ya, ini nanti penjelasannya. Bagus. Ibu bertanya itu. Nanti kita masuk ke poin berikutnya. Sabar Yang Ati. saya maksud sampai sini. Pada kata ini, Ya. Ibu sudah paham atau belum? Gara-gara ala, ya, gara-gara ala, gara-gara an gitu ya. Iya, karena kan kalau kita dari awal ini kan sudah kita kita paham karena di heading ini terus dari permasalahannya kenapa terjadi doma, jadi kasroh, nggak sesuai di depannya. Nah, Gus. Nah, ntar di bawah alasannya. Kita lanjut dulu ya, Bu. Ini sudah dipahami kan sampai sini? Ya, sudah. Nah. Halo,
Kagak ngerti nih Ustaz. Begini, normal ya. Isim, tahu isim? Tahu kata kerja. Kata benda. Benda. Kata benda ya. Standarnya isim itu, standarnya sebelum dia dicampurkan dengan kata-kata lain, isim itu ujungnya selalu domah. Nah, Isim. dalam keadaan normal, isim itu, Bu, sebelum dicampur dengan kata yang lain, dia pasti domah atau domaten. Contohnya Allahu, itu kan belum tercampur, belum dirangkai dengan kata lain. An-Nabiyyu, Muhammadun. Gara-gara dia terangkai dengan ala, jadi Allahi. Gitu. Maka alanya ini disebutnya huruf Amilah. amilah. Jadi penyebab dari isim tadi, harokatnya berubah. Baik. Kalau hatta, Pak Ustadz, kalau hatta itu kan artinya sebelum, itu enggak termasuk huruf ya? Sampai, bukan sebelum. Oh, sampai. Baik. Ya. Gantung konteksnya nanti memahaminya ya. Ya. Nah, baru nih yang ditanyakan Bu Eti. Pak Ustadz, huruf amilah itu apa aja? Di bagiannya nih. Ada namanya Amilah huruf ada jar. 3 ya. Ya. Ada namanya huruf Jar, jar. Ada namanya huruf nasab, nasab. sob, Ada namanya huruf jazim, jazm. Nah, berarti pembagian huruf amilah itu ada 3. cabang ya. Ya, yang menyebabkan itu. Yang pertama huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar pembahasannya baca kembali pakai penjelasan sebelumnya. Baca kembali. Fi, min, an itu huruf-huruf jar Ustaz. Nah, jadi apa pengertiannya? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi kasroh. Gitu. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi kasroh. Kasroh akhirnya. Paham sampai sini? Berarti. Paham Ustaz. Harus dibuka lagi buku yang kemarin. Jadi halaman berapa tuh? Yang untuk huruf jar ada bi, ada ala ya. Iya. Itu disebutnya huruf jar. Maka kalau ada isim setelah huruf jar, maka isimnya harus kasroh harokat akhirnya. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Bisa. Ya. Tadi, nih kayak tadi contohnya. Nah, ada kucing. Meong. Lapar. Huruf Kenapa Bu? Ada yang mau ditanyakan? amilah. Tadi amilah terbagi 3. Ya, yang pertama huruf jar. Tuh. Nih lihat. Contoh tadi. Misalnya ala huruf jar bukan? Jar. Ya. Maka isim setelahnya menjadi kasroh. Jadi alallahi. An itu huruf jar bukan? An huruf jar bukan? Huruf jar Ustaz. Maka setelahnya, isim setelahnya menjadi Kasroh. Oh. Bisa dipaham? Kalau yang itu fiil, di harokatnya jadi apa? Bagus. Ini Bu Atun bagus bertanya. Pak Ustadz, kalau setelah huruf jar itu fiil, tidak mungkin setelah huruf jar fiil. Itu jawabannya.
Ya, jar fiil gitu Ustaz ya. Bukan. Bu, Bu Atun maksudnya bertanya Pak Ustadz, kalau setelah huruf jar itu adalah fiil, gitu kan Ibu? Harokatnya apa? Ya, ya. maka jawab saya, ingat baik-baik, setelah huruf jar tidak mungkin fiil. Tidak mungkin. Tidak mungkin fiil sampai kiamat. Berarti selalu isim ya Pak Ustadz ya? Betul sekali. Pasti setelah huruf jar itu isim. Coba cek di Al-Quran. Setiap ibu dapati huruf jar, pasti kata setelahnya adalah isim. Maka harokatnya kasroh. Sebab apa? Sebab fiil nggak boleh kasroh. Makanya fiil nggak mungkin, setelah huruf jar nggak mungkin fiil. Itu. Jadi paham? Iya, Insya Allah. Makasih Ustadz. Wah. Jadi huruf jar itu termasuk huruf Aminah. Amilah. amilah. Satu dari paham poin A. Bagus. Ntar kita latihan pada Al-Quran. Yang kedua, termasuk huruf amilah adalah huruf nasab. Pantul lagi satu huruf nasab. Huruf apa? Huruf nasab itu kan ada di buku ibu. Huruf Halaman nasab. berapa? Halaman berapa ya? 17. 16. Huruf nasab adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari yang terletak di depannya menjadi fathah harokat. Kan kemarin kita udah belajar fi'il mudhari kan? Ya. Ya. Harokatnya domah kan awalnya? Betul? Ya. Kalau nggak percaya kita buktiin. Munsharif. Nih, kan kita sudah belajar fi'il mudhari kan? Sudah. Udah. Kalau zahaba fi'il mudharinya apa? Yazhabu. Yazhab. Yazhabu. Yashabu. Yazhab. Domah dia. Domah kan? Iya. Gara-gara ini nih, saya masukin dia nih. Gara-gara lan tidak akan menjadi apa? Yazhab. Yazhaba. Yazhaba. Berarti lan ini mempengaruhi Di akhir. harokat akhir kata setelahnya. Yazhabu. Awalnya yazhabu. Gara-gara ada lan menjadi Yazhaba. yazhaba. Kalau begitu lannya disebut huruf amilah bukan? Amilah bukan? Amilah. Amilah. Masa. Ya kan? Mempengaruhi kan? Mempengaruhi. Ubah. Umpama lagi. Selain lan apa lagi? Kai. Oh. Misalnya ya Ya. habu. Masukin kai. Yazhaba. Kai. Ya. Kan. Ya. Ya. Baik. Bisa dipaham? Oh, berarti lan dan kai itu termasuk huruf amilah dengan jenisnya namanya disebut huruf nasab. Ingat huruf nasab itu setelahnya pasti fi'il mudhari. Paham? Ya. Jadi ingat-ingat nih. Ah, Kalau setelah huruf jar itu pasti isim. ya. Setelah huruf nasab itu pasti fi'il mudhari. Itu catat baik-baik. Nggak mungkin fi'il madhi, nggak mungkin fi'il amr.
Oke? Oke. Yang ketiga, sekarang kalau udah paham. Yang ketiga dari huruf amilah adalah huruf Jazam. Yang udah tanda tangan nih kalau yang lengkap. huruf jazam. Apa itu? Yang 31 dimensi. Adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari yang terletak di depannya menjadi berharokat sukun. 50, 40, 30, 115. Kalau tadi kan fathah. Kalau Ya, tadi bantu yang fathah. berisik. Ya. Soalnya mute juga, Bu. Kalau tadi kan fathah. Ya. Kalau sekarang Sukun. contoh. Asalnya yadhabu. Gara-gara ada lam jadi lam Yazhab. yadhab. Muhammadun. Asalnya yadhabu gara-gara ada lamma jadi lam Yazhab. yadhab. Yazhab. Pada ayat kita dapati rohu. Ya. Dimasukin lam. Jadi Lam nasrah. nasr. Lam nasroh. Pada ayat apa ini? Al-Insyirah. Al-Insyirah. Alam nasrah. Nasrah. Kenapa Ustaz? Iya kan ada lam. Nasrohnya kan pakai nahnu berarti ya. Kalau masih ingat tuh. Ya betul. Masuk. Nasroh. Iya. Domirnya masuk. Kalau di buku tadi apa tadi? Buku tadi misalnya yadhabu. Dibuat menjadi Yazhab. yadhab. Gara-gara ada siapa? Gara-gara adalah Adalah. Gara-gara ada huruf jazam. Iya, gara-gara ada huruf jazm. Berarti setelah huruf jazm pasti fi'il mudhari gitu. Ya. Nah, huruf jazm itu termasuk huruf Mila. huruf amilah. Huruf apa lagi? Huruf amilah. Huruf apa tanggal 3? Huruf jazam, Bu. Jazam. Jazam. Tadi nasob. Jazam. Jadi amilah ada 3 ya Pak Ustadz. Huruf jar, nasab, jazam. Huruf jar, Huruf itu nasab. ada 2, amilah dan atilah. Jadi bercabang-cabang gitu ya. Kalau Iya, kan dibikin. Ibu, luar biasa kan. Jadi di dalam rumah ada kamar, ada lagi gitu ya. Iya. Masalahnya nggak hafal. Nah. Iya, itu masalah pertama. Harus pakai flowchart ini. Nah, Gambar. oleh karenanya kalau kita memahami seperti ini terus, jadi ini kita punya pikiran, akal, otak itu bekerja. Bekerja. Saya bilang mencegah kepikunan ini salah satunya. Iya. Karena otaknya dibuat untuk berpikir seperti ini. Kalau nggak belajar nahu ya nggak pusing. Kalau nggak pusing ya tentu. Jadi otaknya bekerja, nggak pikun, Pak Ustadz. Betul. Itu yang saya maksud. Tapi lama. Mau lama mau cepat Ustadz. aja.
Le- lamban Sebab ya. Ibu, emang ini kita punya akap otak ini harus diasah. Jangan diem aja. Nggak pikun, nggak enak. Insya Allah nggak pikun ya. Kalau pikun, nah tuh ada yang bilang belajar nahu jadi cerdas. Ya iya, karena banyak mikir. Iya, banyak mengingat-ingat. Kalau kata Imam Syafi'i kan kemarin saya bilang waktu di awal, orang yang memahami, mendalami ilmu nahu akan dimudahkan pelajari ilmu agama. Kenapa? Ya karena sumbernya, alatnya memang ilmu nahu. Baca teks agama kan dalam bentuk teks itu teks Arab. Bagaimana bisa kita bacanya kalau ilmu nahunya nggak ada gitu. Oh, Sampai gitu. nanti kita lanjut sampai belajar teks tanpa harokat nanti. Wow. Benar. Berarti Soalnya bisa baca kitab kuning dong. bukan lagi kitab gini, kitab hijau aja bisa dibaca. Kitab hijau. Sampai hijau. Yang ungu juga bisa. Iya, jadi kelas saya kan tadi sebelum kelas ini, tuh ada kelas itu saya bikin tuh udah 3 tahun tuh kelas. Dari sebelum COVID, berarti udah hampir 4 tahun. Sekarang dia sudah masuk grade cara membaca teks tanpa harokat. Tapi ilmu nahunya dipelajari sebelumnya, dianalisis dulu. Gitu. Jadi gampang. Itu yang dibilang harap gundul gitu maksudnya, Ustaz. Iya. Nih, contohnya gini aja dah. Ya. Kan banyak teks tuh. Ustaz kan banyak teks, iya. Gimana bacanya, Pak? Saya kan bingung. Bingung karena belum belajar nahu. Yang lagi kita ajarin aku ya, San. Iya. Yang lagi kita ajarin aku bukan sorof. Kalau sorof beda lagi. Beda lagi sedikit. Beda lagi. Makanya kita tuh konsepnya kenal dulu dah. Kita ngaku dulu. Iya. Nih. Ini saya kasih contoh aja nih. Kelihatan tidak? Mana? Belum Nggak kelihatan. ada. Belum ditulis. Belum ditulis. Nih. Nggak ada, Ustaz. Kelihatan tidak? Nah, Iya. itu. Ada harokatnya? Retest nggak ada. Ada? Nggak ada. Bisa Nggak dibaca? ada. Insya Bisa. Allah. Fil Fil Islam. Islam. Islam apa? Islami. Islam. Islami indau indallah ya, bukan. Gak ada Allah di situ. Oh iya, Ain. indan Aidan. Islami Aidan. Tuh. Nggak Contohnya bisa. aja. Lo kalau belajar bukunya teks-teks yang begitu. Nah, ilmunya ilmu nahu. Gitu. Bukan sekedar baca. Artiin. Dipikirin juga. Apaan ya bacanya nih? Kalau saya baca gini kenapa alasan? Gitu. Satu tadi apa dibacanya? Islam Aidan. Nah, itu sekedar contoh saja. Maksud saya Iya. akhirnya begitu. Akhirnya. Kita nanti bisa baca huruf gundul. Ya asal ibu istiqomah. Insya Allah. Tapi Pelan-pelan. belum. Lemot, udah lemot. Apa? Yang penting belajar. Pikirannya lemot. Kalau saya udah tahu, Udah Bu. banyak yang dipikirin soalnya. Kan. Ya, Masya saya udah tahu. Allah. Bu. Nggak tahu Pak Ustadz. Ini aja baru dibuka, Ustaz. Hah? Baru dibuka. Ini. Iya, kalau ada kelas baru dibuka. Iya. Emang begitu Enggak. ya dulu. Iya, Kan Ro. begini, Bu. Kalau nilainya yang misalnya yang ditargetkan 80, paling enggak dapatnya 50 udah bagus gitu. Kalau yang ditargetkan 100, dapat 60 udah bagus gitu aja. Iya. Ada enggak sama sekali? Gimana? Nggak berharap 100 ya. Ya berharap sih boleh aja. Nggak berharap.
Nah, lawan dari huruf amilah adalah huruf Atilah. ati. Berarti huruf atilah Atilah itu tuh artinya apa ya Pak Ustadz? atilah itu tidak bekerja, nganggur kalau bahasa Oh, kita. enggak kan ada nama orang tuh Atilah gitu. Berarti dia nggak kerja gitu. Alhamdulillah. Beda lagi kali namanya, bukan. Nah, ini pakai ain, atilah. Artinya nganggur, tidak bekerja. Maksudnya huruf ini tidak mempengaruhi ya kata setelahnya. Harokat setelahnya. Misalnya nih. Nggak Ada merubah harokat gitu. iya, tidak Atilah. merubah. Tidak merubah. Atilah ini Atilah. Atilah. Nih contoh nih. Kod. Kan film mudhari'nya mana? Qad aflahan. Bukan, itu mah ayat. Ini maksudnya. Oh, Habu film mudhari'nya, betul. Iya. Mudhari. Berubah nggak harokatnya? Berubah. Enggak. Yang mana? Ini yang ini. Oh, iya, iya, iya. Berubah atau tidak? Tidak. Depannya ada huruf. Nah, qad huruf yadhhabu ini Muhammadun. tetap saja yadhabu. Tidak yadhaba, Tidak yazhabu. tidak yadhab. Ya Atilah. Padahal di depannya ada Huruf. huruf yaitu kod. Nah, berarti kod ini termasuk huruf Atilah. 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 Nggak ngaruhin deh. Maksudnya makanya itu tidak bisa mengubah harokat kata yang terletaknya setelahnya. Artinya ada dia dan tidak ada dia sama saja, nggak berubah. Bisa dipaham? Bisa dipaham ya? Tapi kenapa artinya berbeda ya? Nah, Yang satu bagus. kadang-kadang, yang satu akan. Kalau arti begini, catatan. Kata kod makna sebenarnya adalah sesungguhnya. Oh, ini di bawah. Tunggu. Oke. Itu kalau setelah kod fi'il madhi. Setelah kod kenapa Ustaz? Setelah kod fi'il madhi. Oh, fi'il. Madhin. Tapi kalau setelah kod itu adalah fi'il mudhari, maka artinya adalah kadang-kadang. Paham sampai sini? Belum. Saya ulang. Kod Oke. itu sebenarnya artinya sungguh kan? Ya. Sungguh. Tunggu. Tapi bedanya artinya bisa berubah menjadi kadang-kadang. ada Kalau Hah? inna sungguh juga, inna juga ada ya. Ada. Oke. Jadi kod ini artinya sesungguhnya, sungguh. Oke, sungguh. Kapan diartikan sungguh? Kalau setelah kod itu fi'il madhin. Fi'il madhin. Setelah kod itu setelah kod fi'il madhin. Tapi kalau setelah kod kok adalah fi'il mudhari, maka kod di situ artinya kadang-kadang. Di Al-Quran setelah kata kod itu pasti fi'il madhi. Mudhari. Fi'il madhi. Madi. Qad. Seperti ibu bilang tadi itu, kod aflahal. Qad aflaha. Manzaha. Kod aflahal mu'minun. Sungguh Qad beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Jadi paham sampai sini? Bu Safa, paham? Ya, tinggal kita harus tahu bahwa itu fi'il mudhari atau fi'il madin ya. Betul. Lu hebat tuh Ibu. Baik. Makasih Ustaz. Man. Tapi ingat, kod itu tidak merubah harokat kata setelahnya. Ya. Yadhabu saja sudah. Jangan kod yadhaba, kod yadhab. Enggak bisa. Pak Ustadz, hanya apa dua saja huruf atilah? Banyak.
Kita balik. Apa saja di sini kan dicontohkan kod. Huruf atilah. Betul? Ya. Machine. Ada Sin. sin. Mendua Pak Ustadz. Nah, enggak. Lebih dari 2, banyak nih. Nih, tabel ini Bu balik lagi. Kelihatan? Kelihatan. Di antara contoh ini, yang tabel ini, manakah huruf atilah? Sorry, huruf atilah. Nih, ada fa di sini. Fa. Ini nggak berubah nih. Ada summa. Tuh, jadi tambahannya itu tuh tadi tuh. Selain tadi sa ya, apalagi tadi? Kod. Nah, ini juga boleh. Fa, summa itu juga salah satunya. Tambahannya. Jadi hafalkan saja huruf atilah itu, maka sisanya adalah huruf Amilah. Jadi Ustaz cuma 4 begini ya kurang lebih. Ada fa, summa, qad, sa. Sisanya berarti adalah huruf amilah. Amilah. Tuh gitu. Udah kebayang nggak nih kira-kira? Silakan kalau ada tanya. Kod. Sa. Fa. Kalau tidak ada tanya, coba kita latihan ya. Iya. Ke Hal ayat yang mendebarkan. Iya. Langsung kita praktek pada ayat Yes. Quran. Oh, pada Al-Quran. Iya Ayat dong. Al-Quran. Biar supaya mantap. Kalau ada pertanyaan boleh. Kita buka surat Al-Humazah. Al-Mu'azzah surat keberapa tuh? Siapa tuh mau bertanya? Silakan. Siapa? Bu Eti. Ini kenapa Alfan dia hanya fa dan summa kan ini banyak nih Ustaz kata-kata di sini. Dari mana kita bisa tahunya Ustaz, ini yang belum saya pahami Ustaz. Ada min, ada an, bukan? Apa itu nggak dimasukkan ke huruf atilah Ustaz? Bagus. Bagaimana kita ketahui Siapa yang kerasa kerusuk? ada kerasa kerusuk? Ini kurang bagus. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau huruf itu adalah huruf atilah? Itu dah kurang lebih ya. Hafalkan huruf amilah, berarti sisanya adalah huruf atilah. Atau gampangnya gini deh, hafalkan huruf atilah. Di luar dari huruf atilah berarti huruf Amilah. Nah, Bu Eti, kan tadi bertanya, bagaimana kita menentukan gitu? Nah, iya, hafalkan saja huruf atilah aja. Tadi ada apa tadi? Ada qad, ada sa, Sa. ada Summa. summa, ada Summa. fa. Berarti di luar dari itu maksudnya adalah huruf Atilah. Amilah. 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 Dah gitu kuncinya. Jawab ya. Baik, kita lanjut. Udah latihan ayat nih. Suratnya surat Al-Humazah. Rumazah. Apa artinya Al-Humazah? Ngumpat. Iya, pengumpat. Oh, pengumpat maksudnya. Apa tuh sumpah nyumpahin gitu apa gimana sih? Ngomel Nah, gitu ya Pak? Udah ngomong begini. Ngomong di depan saya. Ustaz, sebenarnya saya nggak suka sama Bu Eti. Oh itu mengumpat. Itu gibah Pak. Mengumpat. Bukannya Jadi apa gibah. artinya mengumpat itu? Sumpah Ustaz, Sumpah, nyumpahin. Bukan nyumpang, ngomongin orang di belakangnya. Oh, Ngegibah ya. Gibah, Humazah itu. Hmm.
Mengumpat bukan gerutu. Iya, aku pikir Kan, begitu gerutu. ya kan ngomongnya di belakang. Ya, Oh. gerutu. Itu sendirian. Makanya Bu Ilda ngomong ke saya sebenarnya nggak suka diajarin sama Ustadz Jamal. Di belakang. Oh, itu termasuk lumazah. Lumazah. Kalau lumazah itu pakai mimik. Tahu Ibu? Ngomong nggak suka sama orang pakai mimik, udah pakai omongan. Umpama nih Bu Muslimah lewat. Menurut alis Ibu naikin. Oh. Ada nggak orang begitu? Ada. Jadi ngumpatnya pakai gesture gitu loh Bu. Iya. Ya. Itu Mamanya lagi kerja gitu sama tuh. Bu Ada Ilda bos dulu yang nih. kita sebelin. Bu Muslimah lewat. Bu Eti ngomong, Bu Eti ngasih simbol ke Bu Ilda begini. Itu dia tuh Ya. gitu. Bukan nggak pakai omongan. Bukan. Oh ya. Itu namanya lumazah. Jelek. Jadi ngumpatnya pakai gesture, kan ada yang gitu. Syarat. Iya. Syarat. Lumazah, kalau humazah pakai omongan. Bisa Pakai dipaham? kode. Pakai kode. Kalau bahasa kita. Nah, ini dia. Udah kelihatan? Kelihatan garisnya. Kotak. Nah, nih baru nih. Lihat kan? Yang kita cari apa tadi? Huruf Kata Atila. Apa itu? Amila. Amilah. Huruf amilah maupun huruf Atila. udah lah. Nah ya Bu, kita cari bro. Kelihatan? Ya, Oh dibaca Ya, dulu, kan. silakan dibaca. Baca. Ya ayatnya baca dulu. Ya. Silakan Bu Aan. Baca ya. Kelihatan. Buaan Kelihatan. baca pakai irama jiharkah? Iya silakan. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nahwan aja. Oh, iya. Wailun aja. humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahumma hamdan. Ada kaulahul azim. Allahul azim. Itu marah, Bu. Terus kawan. Itu Ros. Ya kan baca Bu Ilda artinya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Udah kayak sari tilawah ya. Iya, emang biasa, Pak. Dalam amat ya.
Ya, paham maksudnya kandungannya. Iya, paham. Ngeri juga ya. Ya, ngeri. Jadi orang yang mengumpat dan mencela itu balasannya itu api, Oh. neraka hutomah, Apa tuh neraka utama? Dijelaskan oleh Allah kan? Api yang menyala. azab yang menyala yang membakar sampai ke hati. Biasanya kan rasa panas itu kan di kulit aja. Ya, Hati rasa panas itu. ya. Serem. Baik, Islam. Yang kita cari adalah huruf. Baik itu huruf amilah maupun huruf atilah. Ya, siap. Yang Menurut pertama Ibu, itu huruf lam kali Pak Ustadz. jika tidak ada, coba pada ayat 1 ada atau tidak? Ada huruf lam. Yang mana? Likuli itu. Iya, itu huruf jar. Yang pertama li, betul? Wailun Wailul. likulli. Ah, likulli. Li-nya ini huruf jar, betul? Ya, karena lam ya. Ini namanya huruf Jar. Jar. huruf jar. Huruf jar. Huruf jar termasuk huruf atilah bukan? Huruf amilah Ya. bukan? Amilah. Ini Amilah. Amilah. Amilah tuh ada kan? ya. Belum ngerti, Mama. Ada lagi. Ada. Ya. Saya baca artinya dulu. Iya. Pokoknya kata sambung aja. Itu wa. Wa Ala ada. wa Ya, bagus. addada. Wa addada wa-nya. Ini huruf apa? Wa. Oh, huruf apa? Huruf Milah. Amilah atau atilah? amilah. Nah, tadi kan cuma 4 nih, boleh ditambahkan Ya. nih. Wa di sini huruf apa ataf. Berarti dia termasuk huruf Amilah. bukan huruf amilah. Atilah. Wa-nya ini namanya huruf ataf. Atop. Ataf. Amat huruf. Huruf apa tadi Pak Ustadz? Huruf Huruf apa? ataf namanya. Huruf atop. Huruf ataf itu termasuk huruf atilah. Tadi nggak disebut wawu ya? Karena Ya. tambah. Tambahin wau. Ya. Ini kita buang dulu deh. Nah, terus apa lagi huruf? Anna, bagus. Bisa anna, bisa inna. Ya. Ustaz, anna dan inna sama artinya. Ingat, Ada. kalau inna itu di awal. Inna angsalna itu ya. Ya, kalau inna itu di awal kalimat ya. Tapi kalau anna di tengah-tengah. Bisa dipaham? Insya Allah. Huruf hamzahnya itu dibaca inna kalau di depan. Innallaha Wa wa malaikatahu malaikatahu. Jadi dibaca inna. Tapi kalau ada yang di tengah seperti Mengapa Ustadz? Ngapa? inna itu Mengapa? kaidahnya begitu. Oh, rumusnya Kaidahnya ya. begitu. Jadi inna dan anna artinya sama sesungguhnya. Tapi kalau inna itu dengan kepala burungnya di bawah, dibaca inna itu di awal. Seperti inna angsalnahu. Ya, terus apa lagi itu? Kalau inna a'toina. ya kalau asyhadu anna Muhammadan kan anna di situ. Asalnya inna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau di tengah dia setelah Anna di tengah jadi anna. Nah. Ini huruf juga. Nah, ini huruf apa namanya? Amilah. Huruf amilah. Jenisnya disebutnya huruf taukid. Taukid. Istilah. Belum tahu.
Ada lagi. Mana Fi. lagi? Fi, ya. Toma. Apa namanya? Huruf amilah. Jenisnya huruf jar, betul. Ya. Lihat setelah fi itu menjadi al-khutomati, betul? Betul. Mana lagi? Jadi berubah menjadi kasroh. Ya, wama adro kamal hutoma. Wow, wa. Wa, Ilgus, wa. Huruf apa tadi? Atilah. Ya, huruf atilah. Subnya dia nanti kita simpulkan. Namanya huruf atap. Huruf atop. Atau Apa lagi? kalau kala itu enggak ya Pak Ustadz? Kala termasuk huruf. Bagus itu, luar biasa. Mana tadi kala? Tapi Kala, Ilgus. kadang-kadang nantinya saya sih baca artinya aja kadang-kadang. Bukan, kala itu nama huruf. Namanya huruf jajar. Jazm. Bukan jazm. Oh, bukan. Kala. Itu apa? Itu huruf jajar. Kala. Gertakan. Emang artinya apa kalau kala? Jangan gitu kan. Namanya harful ya. Jazr. Gertak, menggertak. Baik. Ada lagi. Narullahi qada allati tattali'u ala. Ala huruf apa? Amilah. Bismillah. Kategori dia huruf Abang Hala ya? huruf jar. Jar. Ada lagi. Innaha. Inna. Ada lagi. Inna. Ala. Inna. Inna ya sama tadi. Kalau Sama. ala Pak Ustadz? Allah ya. Udah tuh tadi ditulis. Allah. Alati. Alal Alati bukan. afidah. Alati buku. Alati itu isim. Allah. Alaihim. Allah. Alal afidah. Innaha da. Alaihim alai. Lain. Alai harfun. Alai itu sebenarnya dari kata ala ya. Harfu jar, betul? Harfu Fi. Harfu jar. Itu gimana udah ada kabarnya? Harfu jar. Jadi huruf ini amilah. Termasuk ya, bagus. amilah. Fi. Qadim. Fi harfu jar ya. Harfu jar. Harfu jar. Termasuk amilah. Termasuk amilah. Nah, ini kan udah kita tulis nih. Ya kan? Oke. Beda kepalan tinggi. Jadi total hurufnya ada berapa? Huruf. Wow. Coba hitung. Nggak usah baca ayat lagi, hitung yang kita tulis di sini. Ada berapa huruf? Wow. Wow, wow. Hah? 5 ya? 5. Kalah. Ada berapa huruf? 10. Nah, jadi kita simpulkan pada surat Al-Humazah terdapat 10 huruf. Baru kita hitung. Yang termasuk huruf amilah apa saja? Ya. Yang termasuk huruf amilah apa saja? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tuh.
Ada berapa? 7 Pak Ustadz. Huruf jar kan pasti ya. Iya. Yang huruf amilah kita kasih warna saja. Warna apa maunya? Hijau. Hijau. Yuk deh biar adem. Iya, biar adem. Diam. Loh. Oh. Mana lagi? Ya. Terus? Salah. Ala. Alaihim. Ya. Mana lagi? Alai. 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 Fi. Ya. Fi. Ah, jadi ada berapa? Orang hitungnya hijau. Inna tuh belum Pak Ustadz. Oh, Ina ya, bekas. Ina. Ala. Inna. Yang warna hijau namanya huruf Amilah. 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 Ada berapa? 7 ya. Ada? 7. 2, 3, 4. 7. 10 kurang 3. 7. Iya, 7. Yang di bawah nih nggak ada harokat, saya bisa nih bacanya nih. Iya, lebih hebat. Karena udah hafal. Kemudian huruf amilah ada berapa? 3. Iya, amilah. Ada 3. Totalnya ada berapa? 10. 10. Oh, Pak Ustadz, ternyata pada ayat surat Al-Humazah itu ada 10 huruf. Ya, 7 adalah huruf amilah dan 3 adalah huruf Atila 7, Atila 3. bisa dipahami di sini. Insya Allah. Insya Allah. Asal jangan kesandung lewat hilang. Nanti Ibu setiap baca ayat pasti itu begitu ketemu huruf. Keingetan ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini pendekatan dasarnya begini. Seperti yang saya bilang, Al-Quran itu kandungannya cuma 3 komponen. Komponennya isim, fiil, huruf. Berarti yang tidak disebut kita sebut itu adalah fiil atau isim gitu ya. Ya, bisa dipaham? Insya Allah. Nanti Ibu latihan baca surat An-Nas pendek. Surat An-Nas pendek Ibu baca. Ibu cari huruf. Mana yang huruf amilah, mana huruf antilah. Sampai sini ada tanya? Tanya Ustadz. Boleh. Inna itu huruf apa Ustadz? Huruf taukid. Bukan nasoba rofa'u. Itu bekerjanya. Nasab. Ismnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, itu kerjaannya dia. Tapi namanya adalah huruf taukid. Oh, huruf taukid ya. Ya. Namanya huruf taukid. Huruf taukid itu apa artinya Ustadz? Penegas. Penegas. Oh. Kan maka karena kalau ini artinya berina. Inna sesungguhnya. Nah, tegas enggak? Sungguh. Iya, tegas enggak kira-kira? Tegas ya. Oh. Sesungguhnya. Termasuk itu ya, atau kit ya Ustadz ya? Taukid, harfu taukid. Menegaskan. Namanya harfu taukid. Harful taukid. Ya. Kerjaan dia merubah harokat
isim setelahnya menjadi nasab seperti yang Ibu kata tadi. Oh, Nah, begitu. nasab apa? Rofa'u. Warofa'u maksudnya setelah inna isimnya menjadi fathah. Menjadi fathah ya. Oh, Ya, begitu makanya ya, ya. kalau bahasa aja inna tarfa'ul isma wa tansibul khobar gitu. Ya, 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 ya. Ya, Jadi makasih. harfu taukid sesungguhnya. Coba kalau ada inna. Kenapa ada inna muncul? Karena lawan bicaranya ragu. Gini, ibu-ibu, Bu Cimaya itu dulu menteri perdagangan. Ibu percaya? Wis, perdagangan. Enggak percaya. Enggak, ini kan saya ngomong kayak ibu. Ragu-ragu ini. Umpamakan. Ragu kan ibu? Ragu ya. Biar bagaimana cara biar supaya ibu yakin dengan omongan saya? Saya kasih penegas, kasih tahu ibu-ibu, sesungguhnya Bu Cimaya itu mantan Menteri Perdagangan. Perdagangan. Mulai yakin atau tidak? Masih ragu yakin juga. ya. Ya. Mulai yakin karena dia udah kalau nggak yakin juga saya kasih sumpah. Oh, sumpah. Kosam. Sesungguhnya. Ibu-ibu, demi Allah, sesungguhnya Bu Cimaya itu mantan Menteri Perdagangan. Jadi yakin atau tidak? Iya, udah yakin. Ya, yakin. Ya. Itulah gunanya inna taukid. Oh, taukid. Anna juga taukid ya, Pak Ustaz. Sama, cuma pengguna dia tuh Anna di tengah, inna di pinggir. Jadi gunanya taukid itu kalau yang diajak ngomong ngeyel, nggak percaya. Oh. Paham? Kalau yang sumpah itu, Apanya, Bu? kalau yang sumpah tadi kan inna, Yes. kalau yang Namanya huruf kosam. Sumpah. Kosam. Sumpah. Maka kan pada ayat-ayat tertentu Allah bersumpah mulu kan. Mulai ayatnya. Wal asri. Apa artinya? Demi masa. Tuh. Terus apa lagi selanjutnya? Karena Ada innanya nggak? Innal insana. Innal Ada ya. innanya nggak? Tuh. Inna ya, innal insana lafi Untuk meyakinkan ya. karena yang diajak bicara itu ragu, ngeyel, maka taukidnya banyak. Kalau yang diajak bicara itu orangnya percayaan, nggak usah pakai taukid. Misalnya, ibu-ibu, hari Senin kita belajar. Ada taukidnya atau tidak? Hari Senin kita belajar. Enggak. Kenapa? Sehingga pakai Enggak taukid. ada. Karena ibu-ibu udah pasti otomatis percaya omongan saya. Tapi kalau saya bilang begini, ibu-ibu, hari Selasa kita belajar. Ya, gimana kira-kira? Atau ibu-ibu hari Senin kita libur. Masa sih gitu. Ibu Ya, hari benar, ini contohnya benar. Ibu hari Senin kita libur. Masa sih libur, ada apa? Masa Gitu sih ya. libur? Nah, baru saya kasih tahu. Oh. Gitu. Ya, Paham ya, deh ya. sampai sini? Ya. Jadi gunanya taukid, penegas dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena yang diajak bicara itu ragu. Itu. Semakin ragu, semakin ingkar, maka taukidnya semakin banyak. Banyak. Tapi kalau nggak ingkar, kan kita cukup bilang Allahu Ghafurun. Allah itu maha pengampun. Udah, nggak usah ragu. Tapi kalau yang ragu, Innallaha Ghafur Rohim. Inna. Karena yang diajak bicara ragu. Gitu. Bisa dipaham? Insya Allah. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, silakan. Kalau wal asri itu wanya bukan bijarin. Betul. Namanya huruf kosam. Oh, huruf kosam. Huruf sumpah. Huruf sumpah itu termasuk huruf jar. Oh, ya, baru ngerti. Namanya huruf sumpah. Kalau sumpah itu bahasa Arabnya kosam. Kosam.
huruf qasam itu termasuk huruf jar. Makanya dia menjarkan kan wal asri, billahi, tallahi, begitu. Baik, ada lagi. Ustadz mau tanya Ustadz. Katanya kalau bersumpah itu harus pakai iya. Kalau ada orang bersumpah wallah itu belum bersumpah, tapi harus pakai wallahi. Wallahi. Ya Ustadz. Iya. Oh. Karena wawunya itu menjarkan, wallahi. Bisa jadi wawunya itu bukan waw jar, bisa jadi waw atau bisa jadi waw istinad. Makanya harus dikasrokan, wallahi. Gitu. Berarti kalau ada orang bersumpah wallah itu bukan bersumpah dia ya? Ya lihat konteksnya. Oh. Lihat konteksnya. Bisa jadi yang dimaksud wawunya itu sumpah Allah, tapi dia tidak menyebutkan ujung ayatnya, disukunkan dalam baca. Karena waw itu nanti banyak, ada namanya huruf qasam, ada huruf ataf, ada huruf isti'naf, banyak. Tapi kalau yang dimaksud itu wawunya adalah huruf jar, maksudnya huruf qasam, maka setelahnya menjadi majrur, menjadi kasroh. Wallahi, wal asri, apalagi wal fajri, apalagi wasyam, wasyamsi, apalagi wal laili, apalagi Waduha. waduha. Nah itu majrurnya diperkirakan. Iya, sebenarnya itu diperkiraan. Oh, kenapa bukan waduhi ya? Nah, karena ujungnya huruf alif bengkok. Coba alif bengkok. Itu exception lagi nanti ya, exception. Oke? Masih banyak hal yang harus kita pelajari nanti. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar huruf. Huruf itu ada 2. Huruf amilah dan atilah. Huruf amilah itu diantaranya huruf jar, apalagi huruf jazam, huruf nasab. Ya, di luar itu namanya huruf atilah. Itu selalu kita jumpai di setiap ayat. Oke, saya rasa cukup. Ustaz, boleh tanya, tadi saya telat. Huruf jazam itu apa sih? Huruf jazam, huruf yang mensukunkan fi'il mudhari. Mensukunkan fi'il mudhari. Ya, setelahnya misalnya yadhabu. Apa artinya yadhabu? Yarhabu, enggak tahu. Yadhabu. Oh, yadhabu. Keluar ya? Pergi. Pergi. Oh ya, pergi. Ibu hadirkan lam di situ. Depannya jadi lam yadhab. Lam yadhab. Nasrohu, hadirkan lam. Lam nasroh. Ya, maka pada ayat alam nasroh. Lam nasroh. Gitu. Ada lam di depannya gitu ya. Ada Yalidu, sukun di apa depannya. yalidu? Yalidu. Yalidu. Yalid apa yalid? Yalid. Tidak beranak dan diperanakkan. Coba hadirkan lam. Lam yalid. Oh, jadi yalid. Asalnya yalidu. Gara-gara lam ya, jadi yalid. Oh, itu namanya huruf jazam. Berarti lam itu huruf jazam gitu ya? Betul. Oh, karena dia mempengaruhi perubahan harokat akhir fi'il mudhari, maka huruf jazam termasuk huruf amilah. Baik, itu saja. Ya. Cukup. Nanti kita latihan lagi pekan depan insya Allah. Ya. Tolong di-share Ustadz ya nanti ya ini. Tolong di-share di grup. Ya, siap. Itu kan mantan Menteri Perdagangan kan? Oh iya. Menteri Perdagangan dalam negeri Ustadz. Saya belum paham kebanyakan huruf-huruf Ustadz. Ya, nanti Ibu tanyakan minggu depan lagi. Boleh kita ulang lagi ya? Ya, ulang lagi aja Ustadz. Kita cukupkan dengan membaca kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Ustaz.